Hai, perkenalkan nama saya Justina Yustri Nirmadadian dengan NIM 20030300115 kelasnya semester 2. Baik, kali ini saya akan membagikan video tentang peristiwa penggeledahan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Dan sekaligus saya mengajak masyarakat untuk tidak diprovokasi oleh isu-isu yang beredar dari peristiwa bom ini, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas kuliah Sosiologi Ilmu Komunikasi. Yuk kita saksikan bersama-sama. Seperti kita ketahui bahwa pada hari Minggu malam kemarin terjadi ledakan bom bunuh diri di depan gerbang Gereja Katedral di Makassar, di mana bom ini dilakukan oleh 2 orang bersepeda motor. Kemudian bom ini ditaruh di jok motor mereka, kemudian diledakkan tepat di depan Gereja Katedral Makassar. Ada security gereja yang terlibat dalam ledakan bom ini, di mana beliau menceritakan awal mulanya terjadi ledakan bom ini berawal dari 2 orang bersepeda motor yang ingin memasuki gereja. Kemudian beliau menghalangi kedua orang itu, dan kemudian bom terjadi di depan Gereja Katedral Makassar. Dari peristiwa ini mungkin saja atau pasti ada oknum-oknum yang sengaja menggunakan peristiwa ini untuk menyebarkan isu-isu atau berita hoax, entah itu secara langsung maupun melalui media sosial. Dengan adanya peristiwa ini bertepatan dengan pandemi COVID-19, di mana memberi ketakutan pada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Makassar. Semoga masyarakat lebih tenang dalam menghadapi peristiwa ini, dan juga tidak ada lagi ketakutan bagi masyarakat. Pasti masyarakat bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan, apalagi ada berita yang mengatakan bahwa peristiwa ini berhubungan atau mengarah pada konflik agama dan juga merupakan jaringan teroris. Padahal berita ini belum pasti kebenarannya. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapi masalah ini? Kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh masyarakat itu tetap tenang, waspada juga, dan juga tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Kemudian selalu mendengar, membaca, dan juga melihat berita yang sesuai. Dalam hal ini harus benar, dari sumber yang terpercaya, agar tidak mudah untuk percaya dan atau terprovokasi oleh isu-isu yang menyebar dari peristiwa ini. Dan paling penting, cukup kita serahkan semua ini kepada pihak yang berwajib atau keamanan setempat, seperti kepolisian, untuk menyelidiki kasus ini dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai warga negara, kita hanya tenang, berdoa semoga tidak terpicu oleh konflik-konflik yang memecah belahkan persatuan bangsa. Sekaligus kita juga percaya kepada para keamanan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik-baik. Oke, setelah penjelasan tadi, saya akan mengarah pada narasumber saya. Saya akan bertanya bagaimana sih pendapat dia tentang terkait dengan peristiwa ini, melalui dari segi agama maupun sebagai warga negara. Yuk kita saksikan bersama. Ya. Mengenai bom yang terjadi di Makassar, saya rasa kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi. Bahkan di Surabaya, Bali, dan di kota-kota besar peristiwa ini sudah terjadi. Nah, di kota besar juga pernah terjadi, dan sampai sejauh ini pemerintah dapat mengkoordinasi dan mempertahankan keamanan dengan baik. Jadi dengan adanya bom di Makassar, sebagai warga negara saya mengajak teman-teman untuk jangan terprovokasi atau terpancing dengan isu-isu yang akan memperkeruhkan keadaan. Dan sebagai warga negara yang baik juga, kita harus tetap tenang dan tidak menyebarkan rasa takut kepada saudara-saudara kita yang lain dengan meneruskan berita
video atau apapun dari sumber-sumber yang tidak jelas kapasitasnya. Nah, sebagai warga negara yang baik juga, mari kita bersama-sama untuk serahkan dan percayakan semuanya kepada pihak yang berwajib agar mereka dapat menyelesaikan peristiwa atau persoalan ini dengan baik. Nah, kalau dari segi agama, menurut saya setiap agama itu pasti mengajarkan umatnya untuk melakukan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, nah mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Makassar agar dengan peristiwa yang terjadi mereka dapat diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran oleh Tuhan. Karena kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Makassar agar dengan peristiwa yang terjadi mereka dapat diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran oleh Tuhan. Karena peristiwa ini bukanlah penghalang untuk saudara-saudara kita untuk tidak mengikuti ibadah perayaan Paskah ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari peristiwa yang terjadi di Makassar. Oke, baik, dari penjelasan narasumber saya bahwa dari segi agama maupun dari sebagai warga negara, yang harus kita lakukan yaitu tetap tenang dalam menghadapi sebuah peristiwa ini, dan juga jangan terlalu percaya terhadap oknum-oknum yang menyebarkan isu-isu yang tersebar di media sosial, karena itu belum tahu kebenaran pastinya. Dari peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar ini memberi kita pelajaran bahwa dalam suatu peristiwa yang terjadi kita tidak harus selalu percaya dengan mudah. Kita harus mencari kebenaran yang pasti, baru kita baru percaya. Dan paling penting kita serahkan semua permasalahan atau peristiwa kasus ini, kasus bom bunuh diri yang terjadi di Makassar ini kepada pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, supaya mereka mengidentifikasi kasus ini dan menemukan titik terang terhadap pelaku dari bom ini, baik itu mengarah pada provokasi atau isu-isu mengenai teroris ataupun sebagai konflik agama. Kita tidak boleh berasumsi yang tidak pasti. Kita harus mengetahui kebenaran dari peristiwa ini. Sekian cuplikan dari video tentang peristiwa ledakan bom di depan gereja Katedral Makassar. Semoga dari peristiwa ini masyarakat lebih bijak dalam menyikapi kasus ini. Karena dari peristiwa ini mungkin saja ada oknum-oknum yang memanfaatkan peristiwa ini untuk memprovokasi masyarakat, baik dari secara langsung maupun di media sosial. Dan saya tekankan lagi untuk kita semua masyarakat Indonesia, kita lebih memperhatikan persatuan bangsa Indonesia dan lebih mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia agar dari peristiwa ini tidak terjadi konflik yang memecah belakan persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita tetap menjaga keutuhan negara kita. Semoga dari peristiwa ini tidak ada lagi peristiwa-peristiwa selanjutnya atau ledakan-ledakan bom selanjutnya. Dan kita serahkan peristiwa ini atau kasus ini kepada pihak berwajib atau para keamanan negara untuk menyelidiki dan mengidentifikasi kasus ini secara setuntas-tuntasnya. Dan kita ataupun para ormas agama atau masyarakat, kita sama-sama bersatu untuk menyuarakan narasi-narasi persatuan bangsa untuk mempersatukan kesatuan bangsa kita agar tidak terpecah belah dengan adanya peristiwa ini. Dan saya juga berdoa bagi para korban yang terkena dari bom, dari ledakan bom yang terjadi di Makassar ini. Semoga para korban diberi kesembuhan dan juga kekuatan fisik dan fisik mereka agar mereka cepat sembuh dan
cepat melakukan aktivitas mereka seperti biasanya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Tuhan Yesus memberkati.